Tahukah kamu, ada seorang wanita suci yang begitu taat beribadah kepada Allah. Namun justru difitnah oleh kaumnya sendiri. Saat ia pulang sambil menggendong seorang bayi, semua orang memandangnya dengan hina. Tak ada yang percaya pada ucapannya. Padahal bayi yang ia bawa adalah seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Wanita itu harus menanggung rasa malu, hinaan, dan cobaan yang sangat berat seorang diri. Siapakah wanita suci tersebut? Mari kita masuk ke dalam kisahnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini dengan meninggalkan komentar di bawah. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Di sebuah tempat suci di Yerusalem, hiduplah seorang wanita saleh bernama Hana. Bertahun-tahun ia berdoa agar diberi seorang anak. Saat doanya dikabulkan, ia bernazar akan menyerahkan anak itu untuk beribadah kepada Allah. Namun ketika lahir, bayi itu ternyata seorang perempuan. Bayi itu diberi nama Maryam. Maryam tumbuh menjadi anak yang berbeda dari anak lainnya. Ia dikenal pendiam, lembut, dan sangat rajin beribadah. Hari-harinya banyak dihabiskan di tempat ibadah hingga membuat banyak orang kagum melihat kesalehannya karena ketakwaannya. Maryam kemudian diasuh oleh Nabi Zekaria yang menjaganya dengan penuh kasih sayang. Maryam memiliki ruang ibadah khusus yang tenang dan jauh dari keramaian. Suatu hari, Nabi Zakaria masuk ke ruangan itu dan melihat makanan yang tidak biasa berada di sana. Padahal tidak ada seorang pun yang datang membawa makanan tersebut. Ketika ditanya dari mana asalnya, Maryam hanya menjawab pelan bahwa semua itu berasal dari Allah. Semakin dewasa, Maryam dikenal sebagai wanita paling suci di zamannya. Ia lebih memilih menghabiskan waktu untuk beribadah daripada menikmati kehidupan dunia. Banyak orang menghormatinya karena akhlaknya yang mulia. Namun di balik ketenangan hidupnya, Allah telah menyiapkan sebuah ujian besar yang akan mengguncang seluruh kaumnya. Suatu hari, Maryam mengasingkan diri dari keramaian untuk beribadah dengan tenang. Ia berada sendirian di sebuah tempat yang jauh dari orang-orang. Saat suasana begitu sunyi, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Maryam terkejut dan segera merasa takut melihat sosok lelaki asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan rasa takut, Maryam meminta perlindungan kepada Allah dari sosok tersebut. Namun lelaki itu berkata bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan yang datang membawa kabar suci. Maryam mulai bingung. Ia tidak mengerti mengapa dirinya didatangi oleh sosok misterius di tempat sunyi seperti itu. Utusan itu menyampaikan bahwa Maryam akan diberikan seorang anak laki-laki yang suci. Mendengar hal itu, Maryam sangat terkejut. Ia merasa tidak mungkin hal tersebut terjadi karena dirinya belum pernah disentuh lelaki manapun. Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi nanti. Utusan itu berkata bahwa semua ini adalah kehendak Allah dan tidak ada yang mustahil baginya. Maryam hanya terdiam dengan hati yang bergetar. Ia belum mengetahui bahwa ujian besar telah dimulai. Sebuah ujian yang akan membuat dirinya difitnah dan dihina oleh kaumnya sendiri. Hari-hari mulai berlalu setelah pertemuan misterius itu. Maryam merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dengan izin Allah, ia kini mengandung seorang anak. Karena takut terhadap ucapan manusia, Maryam memilih menjauh dari keramaian dan mengasingkan diri dari kaumnya. Semakin hari kandungannya semakin besar. Maryam menjalani semua itu seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Ia menyimpan rasa takut yang begitu besar di dalam hatinya. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada kaumnya tentang bayi yang dikandungnya, sementara ia belum pernah disentuh lelaki manapun. Rasa sakit mulai datang saat waktu kelahiran semakin dekat. Dalam keadaan lemah,
Maryam berjalan sendirian hingga tiba di bawah sebuah pohon kurma di tengah gurun. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Hanya kesunyian malam yang menemani dirinya menghadapi ujian besar itu. Dalam rasa sakit dan ketakutan, Maryam menangis hingga berkata bahwa dirinya berharap telah tiada sebelum semua ini terjadi. Namun di saat itulah Allah memberikan pertolongan kepadanya. Sebuah suara menenangkannya agar tidak bersedih karena Allah selalu bersamanya. Di bawah pohon kurma itu, Maryam akhirnya melahirkan seorang bayi, laki-laki dengan izin Allah. Malam yang sunyi menjadi saksi lahirnya seorang anak yang kelak akan menjadi nabi besar. Maryam memandang bayinya dengan campuran rasa haru, takut, dan bingung tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma di dekatnya. Meskipun tubuhnya lemah, ia melakukannya. Tiba-tiba buah kurma matang berjatuhan dari pohon itu. Di dekatnya juga mengalir air yang jernih. Allah memberikan makanan dan minuman untuk menguatkan dirinya setelah melahirkan. Setelah beberapa waktu, Maryam diperintahkan kembali kepada kaumnya sambil membawa bayinya. Hati Maryam dipenuhi ketakutan. Ia tahu orang-orang pasti akan menuduh dan menghina dirinya. Namun dengan penuh kesabaran, ia berjalan kembali menuju perkampungan tempat kaumnya tinggal. Saat Maryam tiba, kaumnya langsung terkejut melihat bayi dalam gendongannya. Mereka mulai berbicara dengan penuh kemarahan dan kecurigaan. Wanita yang selama ini dikenal suci, kini dituduh melakukan perbuatan hina. Maryam hanya diam sambil menahan rasa sakit di dalam hatinya. Kaum Maryam terus menghina dan menuduh dirinya melakukan dosa besar. Mereka tidak percaya kepada wanita yang selama ini dikenal suci itu. Suasana menjadi semakin tegang saat semua orang memandang Maryam dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Maryam tidak membalas satupun tuduhan kaumnya. Ia tetap diam meski hinaan terus terdengar dari segala arah. Dengan tenang, Maryam hanya menunjuk kepada bayi yang berada dalam gendongannya. Melihat hal itu, orang-orang justru semakin bingung dan marah. Mereka tidak mengerti mengapa Maryam malah menunjuk kepada seorang bayi yang masih sangat kecil. Namun tiba-tiba, dengan izin Allah, bayi itu mulai berbicara. Semua orang langsung terdiam ketakutan. Bayi itu berkata bahwa dirinya adalah hamba Allah yang akan dijadikan seorang nabi. Tidak ada seorang pun yang mampu mempercayai apa yang sedang mereka dengar saat itu. Peristiwa itu membuat seluruh kaum Maryam gempar. Wanita yang sebelumnya dihina kini mulai dipandang dengan ketakutan dan keheranan. Allah telah menjaga kehormatan Maryam dengan cara yang luar biasa. Dan sejak hari itu, kisah Maryam menjadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah manusia. Meski peristiwa luar biasa itu telah terjadi, kehidupan Maryam tidak langsung menjadi tenang. Sebagian kaumnya masih membicarakan dirinya dengan penuh kecurigaan. Tatapan sinis dan bisikan hinaan terus mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Maryam memilih menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Ia lebih banyak mengasingkan diri dan membesarkan anaknya dalam ketenangan. Meski hatinya sering terluka oleh ucapan manusia, Maryam tetap mendekatkan dirinya kepada Allah dan tidak pernah membalas kebencian dengan amarah. Hari demi hari berlalu, anak yang dilahirkan Maryam mulai tumbuh dengan perlindungan Allah. Maryam menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia memahami bahwa anak ini bukanlah anak biasa, melainkan bagian dari rencana besar yang telah Allah tetapkan sejak awal. Dari seorang wanita yang dahulu dihina dan dituduh, Maryam akhirnya menjadi salah satu wanita paling dimuliakan dalam sejarah manusia. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa setiap ujian besar yang diberikan Allah selalu memiliki hikmah yang luar biasa di baliknya. Maryam adalah wanita suci yang dipilih Allah untuk menjalani ujian yang tidak mampu ditanggung oleh kebanyakan manusia. Ia difitnah, dihina, dan harus menghadapi semua cobaan itu seorang diri. Namun di tengah rasa sakitnya, Maryam tetap menjaga keimanan dan kesabarannya kepada Allah. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa orang yang paling dekat kepada Allah pun tetap akan diuji. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan tetap beriman kepadanya. Hingga hari ini, nama
Maryam tetap dikenang sebagai salah satu wanita paling mulia dalam sejarah manusia. Terima kasih sudah menyimak cerita Islam. Semoga kisah hari ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua.